Artinya kalau kita hidup harus jujur, jangan merugikan orang lain, jangan menzolimi orang lain, jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang membuat orang itu tidak suka dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mentadaburi surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadatu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Sahabat kabilah Tur yang sama-sama mengharapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya kalau kita selaku manusia menjadi insan yang mendapatkan perbaikan nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini mengisyaratkan tentang bagaimana langkah-langkah agar hidup kita berubah menjadi lebih baik. Yang pertama adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan kejarlah yang menjadi karunia Allah untuk negeri akhirat. Itu yang pertama. Berarti kalau nasib kita ingin baik, hidup kita ingin baik, kehidupan kita ingin berubah lebih baik, syarat yang pertama adalah orientasi atau tujuan hidup kita harus mengejar namanya akhirat. Kemudian yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya adalah ketika saat ini kita sibuk mencari nafkah, bekerja, berdagang, ada yang kuliah, ada yang sekolah, tetaplah untuk melakukan kesibukan-kesibukan kita. Orang-orang yang mengejar akhirat bukan berarti orang-orang yang akhirnya melenakan dunia. Dunia bisa menjadi jalan menempuh surga atau menjadikan kita hidup bahagia di akhirat kalau semuanya kita jadikan kendaraan supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, gunakan harta kita untuk infak di jalan Allah. Kita punya tenaga, gunakan tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah. Kita punya waktu, gunakan waktu kita untuk berjuang bagaimana menegakkan agama Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kalau hidup kita ingin berubah dari sisi keuangan, dari sisi nasib dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, karir, dan lain sebagainya, jadilah kita insan yang senantiasa berbuat baik sebagaimana Allah senantiasa berbuat baik kepada kita. Artinya ketika kita tulus ya untuk beribadah, tidak hanya hablum minallah saja, tapi ibadah juga ada namanya hablum minannas. Hubungannya dengan manusia, bagaimana kita baik ke tetangga, baik ke pasangan kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada teman-teman kita, baik kepada orang-orang yang kesusahan. Kita senantiasa membantu, menolong. Kita niat kalau ada rezeki, kita ingin memberi. Dan hari ini pun kita ada kelebihan rezeki, kita sisihkan untuk orang-orang yang kesusahan dari sisi materi. Itu contoh orang-orang yang akan berubah nasibnya menjadi lebih baik, karena dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana orang lain juga bisa bahagia. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya di antara kamu, wahai manusia, adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Orang-orang yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya adalah orang-orang yang akan berubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir,
wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Poin yang keempat, artinya ketika kita ingin menjadi manusia yang lebih baik nasibnya, kehidupannya, dan juga kesuksesannya, jangan pernah berbuat kerusakan. Artinya kalau kita hidup harus jujur, jangan merugikan orang lain, jangan menzolimi orang lain, jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang membuat orang itu tidak suka dengan kita. Itu 4 syarat agar kita hidupnya berubah, baik di dunia maupun di akhirat, berubah menjadi lebih baik. Pertama, orientasi kita harus akhirat. Yang kedua, jangan lupakan dunia kita. Kalau kita hari ini jadi pedagang, jadilah pedagang yang sukses, jadilah masterpiece, orang yang hebat di bidang kita. Yang ketiga, berbuat baik, senantiasa berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita karena kita berbuat baik kepada manusia. Dan yang terakhir, jangan pernah berbuat kerusakan, jangan merusak kredibilitas kita sendiri, jangan merusak kepercayaan orang lain kepada kita, karena yang rugi kita sendiri. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.